Kita memasuki pekan suci, pekan penuh rahmat, pekan penuh berkat. Meskipun kita merayakannya dalam suasana keprihatinan, dalam suasana yang berbeda seperti tahun-tahun kemarin yang kita rayakan bersama di gereja, tetapi kali ini kita akan merayakannya dari rumah, dalam suasana yang sangat berbeda. Dalam mengisi pekan suci ini, saya ingin berbagi satu dua permenungan khususnya tentang sabda Yesus dari atas salib. Sebagaimana kita tahu, ada 7 sabda Yesus dari atas salib sebagaimana tertulis dalam Injil Sinoptik ataupun Injil Lukas. Dan ketujuh sabda Yesus ini akan kita ulas, akan kita renungkan bersama selama 7 hari. Sehingga mulai hari ini saya akan berbicara tentang sabda Yesus yang pertama. Dan supaya bisa mengikuti ketujuh sabda Yesus ini, mari yang ingin mengikutinya silakan subscribe ataukah memberi komentar atau pertanyaan atau apa saja, sehingga kita bisa berdialog, berdiskusi tentang sabda Yesus yang sangat terkenal dan sangat menggugah nurani kemanusiaan kita. Sehingga hari ini saya mau berbicara tentang sabda Yesus yang pertama, yang diambil dari Injil Lukas bab 23 ayat 34. Yesus katakan demikian, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalimat pertama yang diucapkan Yesus dari atas salib ini sangat penting karena menyangkut kehidupan kita setiap hari, menyangkut dengan relasi kita bersama dengan diri kita sendiri, relasi kita dengan Tuhan, dan relasi kita dengan sesama. Ia mengajarkan tentang memaafkan atau mengampuni. Kita lihat setelah semua apa yang diperlakukan kepadanya, entah kekerasan, penghinaan, tuduhan palsu, dan segala kejahatan lainnya, Yesus masih bisa berseru memohon kepada Allah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Dari kata-kata Yesus ini kita bisa temukan beberapa poin untuk kita refleksikan, untuk kita renungkan bersama. Pertama, untuk mengerti kalimat ini kita perlu lihat konteks perikop ini. Konteks kalimat ini adalah ketika Yesus tergantung di kayu salib. Ia sedang bergumul dengan kondisi ini. Yesus sungguh merasakan bahwa ia ditinggalkan Bapa, ia ditinggalkan oleh teman-temannya, ia diolok-olok, dihina, diludahi, dibuling dengan kata-kata dan tindakan. Ia dibunuh. Dalam kondisi yang demikian, Yesus menyerukan doa permohonan ini kepada Bapa. "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ia serukan pengampunan. Ia memaafkan mereka. Apa yang diserukan oleh Yesus ini sangat sulit. Sebagaimana kita juga alami hal yang sama untuk memaafkan sesama. Maaf bukanlah sebuah kuntum mawar, bukanlah seberkas cahaya pagi yang didambakan banyak orang. Memaafkan itu sulit. Memaafkan itu menyakitkan. Namun justru karena sulit, karena menyakitkan itulah, maka maaf dan mengampuni itu menjadi perlu dan penting untuk bisa hidup sehat, jasmani maupun rohani, agar bisa hidup dalam keutuhan sebagaimana dikehendaki oleh Allah sendiri. Kepada mereka yang bersalah inilah Yesus memberi maaf. Demikian juga Yesus mengajak kita untuk memberi maaf kepada mereka yang bersalah. Karena kita sudah merasa tersinggung, kita merasa dihina, kita merasa direndahkan. Dalam kondisi ini, maaf mendapat tempatnya yang sangat penting. Maka ungkapan, ekspresi memaafkan itu sulit. Memaafkan itu menyakitkan. Karena kita harus mengeluarkan duri yang melukai, duri yang tertanam dalam hati kita, duri yang tertanam, yang tertikam dalam diri kita, agar kita tidak tertindih luka, agar kita sendiri tidak
bertumbuh di dalam situasi seperti ini, agar kita tidak hidup dengan duri yang tertanam dalam batin kita. Itulah mengapa Yesus menyerukan permohonan maaf ini. Dan demikian juga Yesus mengajak kita untuk memaafkan agar duri yang tertanam entah dengan tindakan dan kata-kata itu tidak menjadi sebuah luka batin yang tertanam di dalam diri. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mengajarkan kita bahwa memaafkan itu bukan hanya apa yang dipikirkan, tetapi memaafkan itu adalah satu tindakan konkret, satu tindakan nyata pada saat itu juga. Yesus tidak tunggu setelah semuanya selesai, juga tidak mengutus orang lain untuk membawa pesan maafnya itu. Yesus pada saat itu juga, pada kondisi di mana ia sedang dihina, ia mengungkapkan rasa maafnya ini. Ini pesan penting bagi kita. Meski sulit, tapi memaafkan itu sungguh membebaskan, sungguh memerdekakan. Lebih sering memang kita menunda dan mengulur-ulur waktu untuk memberi maaf. Inilah yang menjadi alasan, inilah yang menjadi masalah bagi kita manusia. Karena ketika kita menunda, mengulur-ulur waktu, maka disitulah setan akan muncul untuk menggoda. Setan akan datang, iblis akan datang untuk mendorong kita supaya jangan memberi maaf. Sehingga ketika kita mengulur-ulur waktu, akan timbul rasa marah yang lebih hebat. Ada rasa ingin untuk balas dendam, ada rasa kecewa yang semakin bertumbuh dan berkembang. Karena kita memberi kesempatan kepada rasa negatif itu untuk bertumbuh dan berkembang dalam diri kita. Yesus mengajarkan kita untuk memaafkan secepat mungkin. Memang itu tidak gampang. Sehingga Paus Fransiskus katakan, meski seharian kamu bertengkar, bahkan sampai piring dan gelas melayang, tapi ingat, jangan kamu melewati hari itu tanpa saling memaafkan. Itu pesan yang kedua, untuk segera memaafkan, untuk jangan mengulur-ulur waktu, karena dengan mengulur waktu, kita memberi kesempatan kepada setan untuk bekerja, untuk menggoda kita. Pesan yang ketiga, yang bisa kita temukan dalam kata-kata kalimat yang diungkapkan oleh Yesus, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya, Yesus berkata benar. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka hukum ini adalah Dia yang sudah ratusan tahun dinanti-nantikan, diserukan, didoakan, dan diharapkan. Seperti dikatakan dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 11-12 dikatakan demikian. Ia datang pada kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pesan ini sangat relevan dengan situasi manusiawi kita. Kadang kita menyakiti sesama, tapi kita seakan tidak tahu bahwa itu menyakitkan orang. Kita membuling, kita menghina, kita menghakimi, atau kita bergosip ria, berbicara keburukan orang lain, tanpa kita sadari bahwa itu sungguh merendahkan martabat orang lain. Memang Yesus katakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, karena Yesus tahu bahwa mereka, meskipun mereka tahu, tapi mereka tidak merasa bersalah sama sekali. Mereka merasa mereka berbuat hal yang benar dan baik untuk kepentingan egoisnya. Kalau tidak merasa bersalah, bagaimana bisa minta maaf? Jadi sesungguhnya mereka tahu apa yang sedang mereka lakukan. Hal ini bisa terjadi juga dalam diri dan hidup kita. Kita tahu dan sadar apa yang kita buat atau kita katakan kepada sesama kita. Kita tahu dan sadar tentang itu. Banyak kali kita tahu bahwa kita menghancurkan martabat orang lain, kita menghancurkan hidup orang lain, tapi kita terus lakukan. Meski kita tahu bahwa hal yang dibuat itu justru menghina Tuhan juga, tetapi tetap saja dibuat.
Sehingga kita perlu berdoa, Tuhan ampunilah saya, Tuhan ampunilah kami, karena kami tahu apa yang kami buat. Yesus, maafkanlah kami. Paus Fransiskus katakan tentang maaf, luka-luka batin anggota keluarga banyak terjadi dan terbawa terus. Bahkan anggota keluarga berkembang, tumbuh dan berkembang di dalam luka-luka batin ini. Duri-duri yang tertanam karena kata-kata dan karena tindakan. Kenapa? Karena orang sudah kehilangan kata yang sangat mulia dan sangat istimewa. Saya minta maaf atau maafkanlah saya. Sehingga Yesus mengajak kita untuk berseru bersamanya. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga saudara-saudariku yang mendengar permenungan ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.